Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih telah melakukan pemaharan ya. Memang yang namanya buah itu tidak jauh dari pohonnya ya. Dengan melihat Anda ya, saya bisa tahu seperti apa ibu Anda ya. Jadi memang ya tadi buah itu tidak jauh jatuh tidak jauh dari pohonnya ya. Oke, untuk energi ya, energi sebenarnya ini kurang ya. Jadi energinya mulai menurun ya. Untuk ibu Anda ini energinya mulai menurun dan mulai didominasi oleh keberadaan jin liar ya. Jadi memang ada jin liar yang bisa dibilang menempel begitu ya ke ibu Anda ya. Nah, ini bisa diobati ya, yaitu dengan cara membersihkan beliau dengan keilmuan-keilmuan ya. Biasanya kalau saya melalui media air yang sudah dibacakan doa-doa tertentu, dan itu dilakukan secara rutin ya, minimal 1 bulan sampai 2 bulan itu nanti akan bisa bersih ya, seperti itu. Oke, kemudian untuk aura ya, aura dominan itu adalah coklat ya. Aura coklat ini menandakan kondisi fisik yang kurang prima ya. Jadi memang karena selain faktor usia yang sudah tua ya, kemudian keberadaan jin liar yang menempel ini juga turut membuat auranya menjadi suram. Biasanya kalau sudah begini maka orang lain itu akan mulai menjaga jarak ya. Jadi tidak nyaman apabila berada terlalu dekat. Biasanya seperti itu. Oke, selanjutnya untuk jin liar ya. Ini jin liar ini sebenarnya dikarenakan ibu ini itu tinggal di lingkungan yang menjadi jalan ya, jalan bagi makhluk halus. Nah, ini ya kalau dunia praktisi supranatural modern menyebutnya sebagai lich ya. Jadi sosoknya hitam-hitam begitu, berjubah panjang, kemudian terlihat seperti tengkorak, kemudian dia memiliki kemampuan dalam sihir dan menghisap energi kehidupan ya. Jadi itulah yang menyebabkan energi dari ibu ini itu turun, kemudian auranya menjadi suram ya. Jadi lich kalau di dunia supranatural modern. Tapi kalau untuk pengobatan ya, itu ya seperti tadi ya. Jadi dibacakan air, dibacakan doa-doa selama kira-kira 1 bulan sampai 2 bulan, nanti energinya bisa kembali pulih. Karena memang pencegahan untuk ketempelan jin liar ini ya hanya memperkuat energi dan memperkuat aura ya, seperti itu. Nah, kemudian untuk keberadaan kodam dalam diri ya, tidak ada ya, saya tidak melihat keberadaan kodam apapun, baik itu kodam yang bersifat kodam leluhur ataupun kodam keturunan ya. Baik, sekiranya itu untuk ibu Anda ya. Silakan kalau ada yang kurang jelas boleh ditanyakan. Kemudian untuk terawangan anak muda ya, terawangan anak muda ini energinya kategorinya termasuknya besar ya. Kira-kira kalau saya skalakan itu antara 1 sampai 10 begitu, berada di level 8,8 ya, energinya besar. Nah, keberadaan energi yang besar ini dikarenakan adanya kodam leluhur dan kodam keilmuan ya. Jadi ada dua kodam yang menyertai orang ini. Kemudian selain karena keberadaan kodam ya, energinya juga besar karena adanya keilmuan-keilmuan yang dimilikinya ya, keilmuan yang dimilikinya. Kemudian untuk aura ya, aura dominan itu adalah merah gelap ya, merah gelap. Merah ini menandakan bahwa proteksinya kuat ya. Jadi auranya tebal, kuat, tipenya proteksi, sehingga ketika ada yang menyerang itu serangannya akan memantul atau bisa dipantulkan. Kemudian selain auranya kuat untuk pagaran ya, aura merah itu juga menandakan bahwa orang ini berpendirian kuat, memiliki prinsip ya. Tapi negatifnya adalah keras kepala dan susah dinasehati. Kemudian untuk aura gelap ya, saya melihat ada keilmuan al-hikmah yang dimiliki ya. Tapi auranya kenapa kok gelap? Karena yang pertama ya, ada rasa sombong yang menyelimuti hati, dan sombong itulah yang kemudian akan merusak aura. Ketika orang itu sombong, maka egonya akan membesar. Dan ketika egonya membesar, maka sisi supranatural dan spiritualnya itu akan mengecil. Jadi ibarat sebuah wadah yang diisi oleh 3 hal, yaitu ego, spiritual, dan supranatural. Saat ego itu membesar, saat nafsu itu membesar, saat kesombongan itu membesar, maka sisi spiritual dan supranatural itu akan mengecil. Itu sudah otomatis. Dan saya masih melihat sekali mohon maaf ya, jangan tersinggung ya. Jadi ada rasa ini loh aku gitu, ini loh aku, keakuan ya, egonya yang masih tinggi.
ini loh aku bisa begini dan begini, yang itu sudah terbukti bertahun-tahun, berkali-kali saya mencoba, karena ilmu yang saya miliki saya bisa begini dan begini. Nah itu yang bahaya ya, itu yang bahaya. Kenapa? Karena itulah yang membuat aura menjadi gelap ya. Nah kemudian untuk keberadaan jin negatif dan energi negatif tidak ada ya, jin liar yang menempel juga tidak ada. Kemudian untuk khodam ya, khodam ini saya melihat ada dua ya. Untuk khodam keilmuan ya, wujudnya adalah kakek-kakek tua membawa tongkat. Kalau dalam dunia praktisi supranatural modern menyebutnya sebagai khodam syekh ya, khodam syekh ya. Jadi bajunya putih-putih, rambutnya panjang, jenggotan, memakai tongkat ya. Selain membawa tongkat dia juga membawa pedang. Ini membawa pedang, khodam syekh yang membawa pedang ini menunjukkan bahwa dia memiliki tuah proteksi. Biasanya khodam keilmuan yang seperti ini datang ya dari keilmuan-keilmuan al-hikmah yang memiliki tuah proteksi ya, yang memiliki tuah proteksi ya. Jadi misalnya sholawat anurizati misalnya ya, atau doa selamat atau kalimat tamah. Nah itu adalah doa-doa yang memiliki fungsi proteksi sehingga membuat khodam syekh yang mengikuti orang ini membawa pedang. Itu yang pertama ya. Nah kemudian asal khodam ya itu dari keilmuan ya, dia dari dataran Jawa Barat ya. Kemudian bukan keilmuannya dari Jawa Barat, bukan, tapi khodamnya ya, khodamnya dari Jawa Barat. Usianya kira-kira adalah 2500-an tahun dengan level power sekitar 8,8 ya. Kemudian untuk tuah utama dari khodam ini yang pertama yaitu proteksi, kemudian yang kedua adalah supernatural guide, pendamping keilmuan, dan yang ketiga adalah kewibawaan. Ini white entitas tanpa dampak negatif ya. Kemudian yang kedua yang khodam diri ya, khodam leluhur, saya melihat ini dari jalur bapak atau dari jalur ayah ya. Wujudnya adalah laki-laki tinggi besar ya, kemudian berkepala kerbau, kemudian badannya itu merah, telanjang dada, memakai celana kain panjang berwarna hitam, terus memakai semacam gelang tangan berwarna merah. Nah khodam yang berwarna merah ini ya dari jalur bapak, jadi asalnya yaitu khodam keturunan. Khodam keturunan adalah khodam yang dulu dimiliki oleh leluhur dari jalur bapak, kemudian karena adanya kecocokan energi dan aura, khodam tersebut ikut kepada anak cucunya ya. Usia khodam kira-kira 3000-an tahun dengan level power sekitar 9. Ini adalah dark entitas, hati-hati ya. Tuah utamanya yaitu dalam proteksi, pagar gaib, memperkuat pukulan, memperkuat bentakan, memperkuat fisik, booster stamina, penyembuhan, kemudian dia juga kewibawaan dan penundukan ya. Kemudian hati-hati karena dia dark negatif ya, dark entitas. Dia memiliki dampak negatif yaitu membuat orang menjadi sombong ya, karena adanya keakuan, karena adanya ingin dipuja, ingin dihormati, ingin diakui oleh orang lain. Hati-hati sekali ya. Oke, sekiranya itu untuk terawangannya ya, silakan kalau ada yang kurang jelas boleh ditanyakan.